few moments later. Latar belakang terjadinya perang di Ponegoro. 1. Ketidaksukaannya Pangeran Diponegoro atas sikap Belanda yang ikut campur tangan dalam urusan internal kerajaan Keraton Yogyakarta. Contohnya seperti dilarang oleh Belanda untuk menyewakan tanahnya kepada pengusaha-pengusaha swasta untuk perkebunan-perkebunan. 2. Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Pasalnya, para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak. Oleh karena itu, akibat pengaruh Belanda, beban yang ditanggung rakyat menjadi sangat berat karena rakyat semakin menderita akibat adanya bermacam-macam pungutan pajak dan macam-macam kewajiban kerja paksa. 3. Rencana Belanda dalam pemasangan patok-patok pembuatan jalan rel kereta api yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo, yang membuat Pangeran Diponegoro menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan perang. Terjadinya perang Diponegoro diawali dari waktu diadakan pemasangan patok-patok oleh suruhan Belanda. Patok-patok itu dicabuti oleh suruhan Pangeran Diponegoro. Lalu wakil dari Belanda ialah Residen Sumsur meminta kepada Pangeran Mangkubumi, paman Pangeran Diponegoro, untuk memanggil Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Mangkubumi bertemu dengan Pangeran Diponegoro, beliau justru menggabungkan diri dengan Pangeran Diponegoro. Akhirnya pada 20 Juli 1825, rumah kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo diserang dan dikepung oleh pasukan berkuda di bawah pimpinan Chevalier dengan maksud untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Beruntungnya Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi berhasil lolos, namun kediamannya di Tegalrejo telah habis dibakar. Pangeran Diponegoro beserta Pangeran Mangkubumi setelah berhasil meloloskan diri dari kepungan Belanda, lalu menuju ke Kalisaka. Di sana pengikut yang berdatangan semakin banyak. Para bangsawan Yogyakarta dan rakyat biasa berduyun-duyun datang menggabungkan diri, sehingga Kalisaka tidak dapat menampungnya dan dipindahkan ke Selarong. Kemudian Pangeran Diponegoro bergerak ke barat hingga ke Gua Selarong di Dusun Kentolan Lor, Wonosari, Pajangan, Bantul sebagai markas besarnya. Disinilah Pangeran Diponegoro menyiapkan strategi dan memusatkan pertahanannya. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priai yang menyumbangkan dana berupa barang dan uang sebagai modal perang. Berkali-kali Selarong diserang oleh Belanda, tetapi pasukan Pangeran Diponegoro telah mengundurkan diri lebih dahulu. Baru setelah Belanda pergi dari Selarong, pasukan Pangeran Diponegoro kembali ke Selarong. Demikian berkali-kali pasukan Belanda menyerang Selarong, selalu mendapatkan tempat itu telah kosong. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti di beberapa wilayah pada tahun-tahun pertama. Pergolakan meluas ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro dianggap sebagai menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Dalam perang melawan Belanda, Pangeran Diponegoro mempergunakan sistem perang gerilya, yaitu tidak pernah mengadakan penyerangan secara besar-besaran, tetapi hanyalah perang lokal secara tiba-tiba saja. Siasat ini ternyata sangat menguntungkan pasukan Pangeran Diponegoro sebab sulit untuk diatasi oleh Belanda. Pasukan Diponegoro selalu bergerak masuk keluar hutan, naik turun gunung, dan menjelajahi banyak wilayah dari Yogyakarta, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Strategi ini sangat merepotkan Belanda yang terpaksa mengeluarkan banyak biaya untuk membiayai Perang Jawa dan mendatangkan pasukan bantuan. Waktu itu, ada seorang ulama termasyhur dari Surakarta bernama Kyai Maja, tokoh spiritual pemberontakan, turut menggabungkan diri memperkuat pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk menghindari serbuan Belanda,
Pangeran Diponegoro memindahkan pusat pertahanannya ke Daksa, sebelah barat Laut Yogyakarta. Maka selanjutnya, serangan-serangan terhadap Belanda dilakukan dari Daksa sebagai pusat pertahanan yang baru. Atas desakan rakyat, para bangsawan dan ulama, Pangeran Diponegoro mengangkat dirinya sebagai kepala negara dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cakra, Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Pada tanggal 9 Juni 1826, Belanda dengan kekuatannya yang besar berusaha menyerang Pleret, yang menjadi pusat negara setelah penobatan Pangeran Diponegoro. Karena pertahanan di Pleret sudah diperkuat, maka usaha Belanda itu tidak berhasil. Kemudian, pada permulaan Juli 1826, Belanda mengulangi serangannya ke Daksa lagi. Namun, oleh Pangeran Diponegoro, Daksa telah dikosongkan terlebih dahulu, sehingga serangan Belanda ini gagal. Puncak peperangan terjadi pada 1827, setelah Jenderal Marcus de Kock diangkat menjadi panglima seluruh pasukan Belanda. Belanda mengerahkan 23.000 serdadu untuk melawan Pangeran Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik benteng stelsel dengan membangun benteng-benteng yang dikelilingi dengan kawat berduri dan dijaga ketat di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga mempersempit daerah kekuasaan Pangeran Diponegoro dan untuk mencerai-beraikan pasukannya. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang Diponegoro. 1. Pangeran Diponegoro. 2. Kiai Mojo. 3. Alibasa Sentot Prawirodirjo. 4. Mangkubumi. Akhir perang. Pada tahun 1829, karena kekuatan Belanda yang semakin bertambah, membuat kubu Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Satu demi satu, pimpinan pasukan Diponegoro tertangkap, termasuk Kiai Mojo, Alibasa Sentot Prawirodirjo, dan Mangkubumi. Pada tanggal 21 September 1829, Belanda membuat sayembara dengan hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Akhirnya, Belanda menawarkan gencatan senjata pada tanggal 16 Februari 1830 karena melihat keadaannya yang melemah. Pangeran Diponegoro yang semula kukuh akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga dan para pengikutnya dibebaskan. Tanggal 28 Maret 1830 diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock di Magelang, Jawa Tengah. Rupanya ini taktik licik Belanda. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata justru ditangkap. Ditahannya Pangeran Diponegoro membuat perang Jawa yang melelahkan dan telah berlangsung selama 5 tahun, yaitu dari 1825 sampai 1830 itu berakhir. Selanjutnya, dengan pengawalan ketat, Pangeran Diponegoro dibawa ke Batavia, lalu dibuang ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Banten, Rotterdam, di Makassar sampai wafatnya pada tanggal 8 Januari 1855. Dampak perang yaitu ada 5. 1. Menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. 2. Menelan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. 3. Kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa, penguasaan mutlak Belanda atas tanah Jawa. 4. Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. 5. Banyak menguras kas Belanda.